proses pengadaan barang jasa di Kementerian PUPR. Nah, ini sebagai sharing session saja, saya coba sampaikan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa outline yang akan saya sampaikan. Di sini kira-kira ada 4. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pengadaan barang jasa, profil KPBJ Kementerian PUPR, pedoman operasional persiapan pemilihan di Kementerian PUPR, dan mekanisme pemilihan penyedia menggunakan metode ambang batas. Ya. Yang pertama terkait dengan regulasi, Bapak Ibu sekalian, izin saya arahkan. Terkait dengan regulasi, tentunya untuk jasa konstruksi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu memang kalau kita bicara terkait dengan jasa konstruksi itu regulasinya diatur secara melalui undang-undang ya. Regulasi tertingginya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tentang jasa konstruksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara jasa konstruksi, tentunya layanannya itu ada 2 ya, layanan jasa konsultansi konstruksi, satu lagi adalah layanan pekerjaan konstruksi. Nah, mungkin kita akan lebih tekankan kepada pekerjaan konstruksi ya nantinya di materi yang akan disampaikan ini. Nah, tentunya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini juga ada beberapa turunannya yang berupa peraturan pemerintah. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya, dan turunannya juga dari PP itu ada peraturan Menteri PUPR gitu ya. Kemudian terkait dengan pengadaan barang jasa itu sendiri ya, khususnya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah juga sudah diatur sebenarnya melalui regulasi yang diatur di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 yang terakhir diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 beserta peraturan turunan. Nah, khusus untuk Papua juga ada pengaturan tersendiri. Melakukan proses pengadaan yang menggunakan nanti ujungnya menggunakan metode ambang batas ya. Nah, di Kementerian PUPR sendiri sebenarnya ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung proses pengadaan barang jasa khususnya dalam rangka tertib penyelenggaraan jasa konstruksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa surat edaran menteri yang dikeluarkan. Nah, salah satunya yang agak lebih terkait gitu yang akan kita bahas materi ini. Yang pertama itu ada surat edaran Menteri PUPR nomor 18 tentang pedoman operasional terkait penyelenggaraan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, di dalam SE ini sebenarnya ada beberapa penekanan-penekanan gitu ya, khususnya terkait dengan salah satunya tadi ya, metode ya baik itu melalui pekerjaan konstruksi maupun terkait dengan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi. Nah, itu diatur di dalam SE Menteri nomor 18 tahun 2021 ini. Nah, selebihnya ini pengaturan terkait dengan hal-hal lain ya seperti besaran remunerasi minimal untuk jasa konsultansi konstruksi, yaitu nanti sebagai pemahaman saja gitu Bapak Ibu sekalian bahwa sudah ada pengaturan seperti ini. Dan selebihnya juga terkait dengan evaluasi kewajaran harga juga sudah diterbitkan ya melalui surat edaran Menteri dan seterusnya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari. Tapi yang saya ingin tekankan yang keterkaitannya adalah di dalam surat edaran Menteri nomor 18 tahun 2021. Oke. Nah, itu dari sisi regulasi di kami ya. Jadi ada pengaturan tersendiri terkait dengan proses pengadaan penyesuaian tadi ya, pedoman operasional persiapan pemilihan penyedianya. Nah, untuk yang di Kementerian PUPR mungkin kami akan jelaskan sedikit terkait dengan profil UKPBJ di kami gitu ya. Ini ada beberapa transformasi. Ini ada beberapa transformasi proses organisasi ya di Kementerian PUPR yang sebelumnya, kondisi yang sebelumnya itu proses perencanaan sampai pengawasan ini itu dilakukan oleh
unit organisasi yang sama gitu ya, atau sektor yang sama. Nah sekarang sudah bisa dilakukan oleh UKPPJ proses pemilihannya ya. Ini sekilas saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah ini di UKPPJ di Kementerian PUPR ini tersebar di beberapa provinsi, di 34 provinsi. Dan UKPPJ kita bentuk ada yang namanya UPT-PBJ, Unit Pelaksana Teknis PBJ di 34 provinsi. Nah, kira-kira struktur organisasi di UKPPJ kami adalah seperti ini gitu ya. Ada kepala UPT-PBJ-nya, ada sekretaris UPT-PBJ, dan di organisasinya juga ada tim pelaksana, Pokja gitu ya, dan tim peneliti. Jadi tidak hanya Pokja yang melaksanakan proses tender, tapi juga ada nanti ada tim pelaksana dan tim peneliti ya, yang nanti fungsinya melakukan quality assurance dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kira-kira itu secara gambaran umum ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan coba sampaikan terkait dengan yang tadi ya, khususnya yang terkait dengan materi kita siang hari ini gitu ya, terkait dengan ambang batas. Nah, di dalam SE Menteri PUK nomor 18 tahun 2021 sebenarnya kami mengatur proses tata kelola gitu ya untuk beberapa proses pengadaan barang jasa gitu ya di Kementerian PUPR. Nah, salah satunya terkait dengan adanya ketika adanya penambahan persyaratan pada proses tender atau seleksi ya, tender ya. Nah, ini ketika ada penambahan persyaratan, kami di Kementerian PUPR ini mengatur bahwa setiap penambahan persyaratan ini harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi media. Jadi sebenarnya yang sudah diatur ya, sudah diatur di dalam peraturan RKPP juga ada beberapa persyaratan yang di dalam MDP-nya juga sudah diatur beberapa persyaratan dalam proses tender. Nah, bisa dapat ditambahkan gitu ya, bisa ditambahkan syarat tersebut, tetapi kalau di kami gitu ya di Kementerian PUPR ini harus melalui persetujuan dari pejabat media. Nah, ini tentunya ketika akan menyusun tadi ya untuk kriteria evaluasi ambang batas, ini juga nanti bisa saja ada penambahan persyaratan di dalam evaluasi ambang batas. Nah, ini juga ketika ada penambahan persyaratan harus melalui pejabat tinggi media. Nah, selain itu juga diatur di dalam SE ini untuk metode evaluasi penawarannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pekerjaan konstruksi ini cuma ada 2 jenis ya Bapak Ibu sekalian. Metode evaluasi penawarannya itu yang pertama adalah harga terendah sistem gugur pasca kualifikasi, dan yang kedua adalah harga terendah ambang batas prakualifikasi. Nah, kalau yang dulu seperti yang kita ketahui dulu pernah Bapak Ibu mungkin pernah mendengar gitu ya, ada metode evaluasi sistem nilai gitu ya. Nah, untuk saat ini di pekerjaan konstruksi dan juga sudah diatur di dalam Perpres juga ya di dalam perlemnya, itu hanya ada 2 ya Bapak Ibu sekalian kalau untuk pekerjaan konstruksi, jadi menggunakan harga terendah gitu ya, jumlahnya harga terendah gitu ya, tapi dengan sistem gugur atau dengan ambang batas. Nah, ketika menggunakan harga terendah sistem gugur pasca kualifikasi, ini disyaratkan untuk pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks gitu ya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu menggunakan sistem gugur gitu ya, artinya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita akan menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas? Maka bisa kita lakukan prosesnya dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas ini ketika pekerjaannya itu adalah pekerjaan konstruksi yang sifatnya kompleks, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi harus ada dulu nih penetapan bahwa pekerjaan tersebut bersifat kompleks gitu ya. Pekerjaan konstruksi yang sifatnya kompleks ini bisa dilihat dari kriteria salah satunya misalkan resikonya tinggi gitu ya, atau teknologi khusus gitu ya, atau peralatan desain khusus teknologi tinggi ya. Nah, itu salah satu kriteria
bahwa pekerjaan tersebut adalah dinyatakan bersifat kompleks gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di kami gitu ya di Kementerian PUPR ketika ya akan ditetapkan misalkan ini pekerjaannya ini adalah pekerjaan kompleks nih nantinya gitu ya. Nah, sehingga akan menggunakan metode harga terendah ambang batas prakualifikasi, maka penetapan gitu ya kriteria evaluasi dan ambang batasnya untuk yang harga terendah ambang batas tadi itu harus ditetapkan juga oleh pejabat pimpinan tinggi media gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu di Kementerian PUPR. Jadi prosesnya tidak serta-merta disusun kriterianya gitu, di kriterianya disusun dan dicantumkan di dalam dokumen pemilihan, tetapi prosesnya adalah melalui persetujuan dari ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media di Kementerian PUPR. Nah, kenapa ini harus ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media? Karena tadi kalau di kami pokja-pokja ini nanti akan menyusun ya, nanti sebenarnya mencantumkan kriteria evaluasi dan ambang batas ini tidak seragam gitu ya. Ada kemungkinan ketidakseragaman dan ada kemungkinan tadi ada beberapa persyaratan nanti akan ke arah diskriminatif. Nah, sehingga kami di Kementerian PUPR prosesnya itu harus melalui penetapan pejabat pimpinan tinggi media. Oke, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses kriteria bagaimana metode evaluasi harga terendah ambang batas ini dilakukan ya. Ya tadi intinya ketika pekerjaan yang kompleks gitu ya, maka bisa digunakan. Kalau memang pekerjaan yang tidak kompleks tadi ya tidak digunakan metode ini gitu ya, tetapi digunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur gitu ya. Nah, terkait dengan mekanisme pemilihan penyedia yang menggunakan metode ambang batas di Kementerian PUPR, ini kami coba sampaikan sebagai berikut ya. Terkait dengan prosedur penetapan kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ini, yang pertama tadi ya, bahwa metode ini kalau memang pekerjaannya itu adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks. Nah, sehingga langkah pertama kalau di kami adalah PPK menyusun dulu gitu ya, justifikasi terkait dengan kompleksitas pekerjaannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa pekerjaannya ini dikatakan pekerjaan kompleks atau pekerjaan yang bersifat tidak kompleks gitu ya. Kemudian baru nanti KPA menetapkan kompleksitas pekerjaannya, apakah tadi pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan kompleks atau pekerjaan yang tidak kompleks. Nah, kemudian setelah itu PPK juga menyusun kriteria evaluasi teknis dan ambang batas berdasarkan penetapan pekerjaan kompleks tadi. Jadi kalau sudah ditetapkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan kompleks, PPK menyusun kriteria evaluasi teknis dan ambang batas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini kami juga menyebutkan harus ada kriteria evaluasinya. Jadi tidak sekedar hanya ambang batas saja gitu ya, tetapi juga perlu disusun kriterianya. Kriteria menilai dari masing-masing unsur yang ada di dalam evaluasi penawarannya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria evaluasi teknis yang disusun oleh PPK ini dibahas bersama oleh unit organisasi pemilih pekerjaan dengan UKPBJ, UPTPBJ. Nah, di dalam UPTPBJ kami ada pokja pemilihan dan tim pelaksana tadi ya, dan unit organisasi lain yang terkait gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun dokumennya disusun oleh BPK, tapi dibahas bersama nanti oleh unit organisasi pemilik pekerjaan dengan KPBJ-nya. Nah, kemudian hasil pembahasan yang tadi, hasil pembahasan pada poin 3 ini, itu akan menjadi dasar bagi pejabat
pimpinan tinggi BADA ini menetapkan kriteria evaluasi teknis dan ambang batas. Nah, kira-kira syarat prosedurnya seperti itu gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam pembahasan juga nanti dibahas nih, apakah persyaratan-persyaratan tersebut memenuhi ketentuan yang ada di dalam dokumen model dokumen pemilihan ya yang sudah ada gitu ya. Nah, itu juga dibahas di dalam rapat pembahasan. Kemudian, nah ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian gitu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan metode evaluasi penawaran harga terendah ambang batas ini. Yang pertama adalah hindari persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif gitu ya. Nah, ini sering ditemukan gitu ya beberapa ada usulan untuk menggunakan metode ambang batas ini yang persyaratan-persyaratannya itu bersifat diskriminatif gitu ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan disebutkan ya gitu ya persyaratan-persyaratan tersebut mengarah pada penyedia tertentu. Nah itu beberapa sering ditemukan. Misalkan mensyaratkan peralatan gitu ya, peralatan utama yang peralatan tersebut tidak dimiliki oleh penyedia yang pada umumnya gitu ya gitu. Jadi mengarah pada penyedia tertentu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu dihindari gitu. Kemudian perhatikan juga ketentuan yang diatur di dalam model dokumen pemilihan gitu ya. Jadi di dalam model dokumen pemilihan sebenarnya sudah diatur terkait dengan persyaratan-persyaratan dalam proses tender gitu ya. Nah itu juga harus inline gitu ya antara ketentuan yang diatur dalam MDP dengan kriteria evaluasi yang nanti akan disusun gitu ya. Kemudian juga tadi ya dibahas bersama dengan UKPPJ dan UKTPPJ. Kemudian penyusunan kriteria itu dapat mengacu pada kriteria evaluasi sebelumnya. Jadi kalau di kami kebetulan paket-paket di kami itu yang biasanya ya paket-paket yang besar gitu yang nilainya besar itu biasanya menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas. Nah, dari beberapa kriteria yang sudah disusun sebelumnya sebenarnya bisa digunakan gitu ya untuk menyusun kriteria paket pekerjaan selanjutnya gitu ya Bapak sekalian. Kemudian juga perlu diperhatikan terkait dengan penentuan ambang batas, yaitu penentuan ambang batasnya harus sesuai dengan kebutuhan minimal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada penilaian gitu ya, bagaimana kriteria A dinilai 100, terus kemudian bagaimana kriteria A ini dinilai 50, dinilai 0 seperti apa. Nah, kebutuhan minimal itu menjadi ambang batasnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat di slide selanjutnya contohnya ya. Kemudian juga kalau di kami ada beberapa penyesuaian gitu ya di dalam dokumen pemilihan. Karena di dalam dokumen pemilihan itu peserta yang lulus itu apabila melewati ambang batas ya, melewati ambang batas unsur maupun total keseluruhan unsur. Nah, kami melakukan penyesuaian. Jadi ketika peserta yang nilainya pas di ambang batas itu masih bisa memenuhi gitu ya. Nah, kalau di dokumen memang di model bahasanya masih melewati, jadi harus di atas ambang batas baru bisa lulus gitu ya. Nah, kami melakukan penyesuaian di dalam penetapan kriteria evaluasi ini, jadi disesuaikan dengan mengganti memenuhi ambang batas gitu ya. Nah, kemudian dalam penyusunan dokumen pemilihan juga yang pertama perlu diperhatikan adalah ketika akan mencantumkan gitu ya ambang batas tersebut di dalam dokumen pemilihan itu harus mengacu pada MDP pekerjaan konstruksi metode tender prakualifikasi 2 file sistem harga terendah ambang batas. Jadi kadang-kadang suka ditemukan kesalahan gitu ya. Oh ini MDP-nya bukan MDP metode prakualifikasi harga terendah ambang batas yang digunakan, tetapi metode sistem gugur.
diadop ke sistem harga terendah ambang batas. Nah, ini juga sering ditemukan kesalahan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bobot unsur atau subunsur dan ambang batas unsur teknis yang dicantumkan pada LDP, Lembar Data Pemilihan ini, itu harus sesuai dengan kriteria evaluasi teknis dan ambang batas yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media. Ya, jadi kalau di tempat kami, jadi harus sesuai gitu ya, harus inline informasi atau persyaratan yang ada di dalam dokumen pemilihan ini dengan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media. Gitu ya. Jadi ketika ada ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media, maka di kami ada namanya tadi ya, tim pelaksana. Jadi tim pelaksana ini memeriksa dulu, gitu ya. Tim pelaksana sebelum ke pokja pemilihan, gitu ya. Tim pelaksana memeriksa bahwa dokumen pemilihan ini sudah sesuai atau belum, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tim pelaksana ini memeriksa, wah ini ada yang tidak sesuai. Nah, itu dikembalikan lagi, sehingga belum bisa diproses untuk proses selanjutnya di proses pemilihan. Juga jangan perlu diperhatikan ketika akan menuangkan di dalam dokumen pemilihan itu tidak hanya sebatas pada kriteria sebatas pada uraian pekerjaan, uraian hal yang dievaluasi dan bobot-bobotnya gitu ya, bobot dan ambang batasnya, tetapi juga harus mencantumkan kriteria evaluasinya gitu ya. Gitu ya. Misalkan ya, metode pelaksanaan ini bagaimana dinilai 100, itu kriterianya seperti apa. Bagaimana dinilai 50, kriterianya seperti apa. Nah, itu dituangkan juga di dalam dokumen pemilihan dan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media. Kira-kira itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk pelaksanaan pemilihannya gitu ya, pada saat pelaksanaan pemilihan, jika tadi ya terdapat perubahan kriteria evaluasi teknis dan atau ambang batas dalam proses pemilihan, misalkan di dalam setelah proses unwizing ternyata ada beberapa yang perubahan yang mengakibatkan substansi yang ada di kriteria evaluasi ini juga berubah. Nah, maka sebelum dilakukan addendum dokumen pemilihan ini, itu harus mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi media juga gitu ya, perubahannya tadi gitu ya, terkait dengan kriteria evaluasi teknisnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kami gitu ya, ini peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis gitu ya, apabila memenuhi ambang batas masing-masing unsur atau total keseluruhan unsur ya tadi ya. Kalau di kami, mohon maaf ini, nah, apabila memenuhi ambang batas masing-masing unsur atau total keseluruhan unsur. Jadi kami menyesuaikan ya, memenuhi. Jadi ketika ada peserta yang nilainya pas dengan ambang batasnya, maka masih bisa dinyatakan lulus gitu ya. Kami melakukan penyesuaian tadi. Nah, hasil akhirnya adalah calon pemenang merupakan penawaran terendah gitu ya. Jadi tetap walaupun ini menggunakan kriteria teknis tadi penilaian gitu ya, ambang batas, tetapi ujung-ujungnya adalah yang menjadi calon pemenang itu adalah penawaran terendah yang telah lulus gitu ya, lulus administrasi, lulus teknis tadi, lulus kualifikasi dan memiliki penawaran harga yang terendah. Nah, itu yang menjadi calon pemenang. Jadi bukan nilai teknis yang tertinggi ya, atau bukan juga yang nilai kombinasi teknis dan biaya tertinggi, karena ini bukan kombinasi ya kalau sistem harga terendah ambang batas ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira mekanisme proses pemilihan di Kementerian PUPR yang menggunakan metode ambang batas. Nah, biasanya yang menggunakan metode ambang batas ini kami adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi ya kompleks gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pekerjaan yang sifatnya kompleks itu seperti apa gitu ya di kami gitu ya. Nah, di kami itu biasanya pakai paket yang
untuk yang di sumber daya air, misalkan paket-paket yang bendungan gitu ya. Bendungan itu pekerjaannya kompleks gitu ya. Kemudian juga paket-paket yang kalau untuk bina marga itu seperti paket pekerjaan jembatan khusus gitu ya, jembatan yang bentang panjang. Nah itu biasanya menggunakan metode ambang batas gitu ya. Tapi paket-paket yang biasa gitu ya, paket-paket seperti pekerjaan jalan, reservasi jalan seperti biasa itu tidak menggunakan ambang batas, tetapi menggunakan sistem gugur gitu ya, sistem harga terendah, sistem gugur. Karena pekerjaannya itu tidak kompleks gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang paket keciptakaryaan itu biasanya paket-paket yang bangunan gedung. Nah, bangunan gedung agak lebih unik di kami, biasanya untuk paket bangunan gedung, misalkan rusun, ya rusun atau gedung, itu ada juga yang metodenya agak sedikit berbeda. Metodenya menggunakan design and build. Nah, kalau design and build juga sama sebenarnya metodenya. Dia menggunakan ambang batas atau juga sistem nilai kalau design and build. Nah, kira-kira itu gambaran umum beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR gitu ya, yang menggunakan ambang batas tadi ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini contoh kriteria evaluasi dan ambang batas yang sudah sudah disusun ya. Ini contoh dari paket yang sudah berjalan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap acuannya gitu ya, unsur dan subunsurnya itu memenuhi ketentuan yang ada di MDP ya Bapak Ibu sekalian. Sama ya, ada metode pelaksanaan gitu ya, peralatan utama, personel manajerial, bagian pekerjaan dari subkontrakkan, dokumen RKK. Nah, ini ada 5 poin ini yang akan dibuat kriteria evaluasinya ini berupa bobot unsurnya dan ambang batas unsurnya. Nah, bobot unsurnya ini ditentukan sebesar 30%, 25%, dan seterusnya ini itu biasanya didasarkan pada beberapa UNOR gitu ya, UNOR organisasi menghitung itu berdasarkan dari tingkat tadi ya, kompleksitasnya tadi. Kalau kompleksitasnya berdasarkan tingkat penilaian resikonya tinggi tadi, maka ini dinilai berdasarkan analisis resikonya dari masing-masing unsur ini ya, metode pelaksanaan, sehingga didapatkan bobot unsurnya ini sebesar sekian gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa contoh kriteria evaluasinya. Nah, yang tadi untuk yang bobot unsur dan ambang batasnya, nah ini contoh untuk kriteria penilaiannya ya Bapak Ibu sekalian. Pak Susman, mohon izin Bapak, mungkin 2 menit lagi ya Pak ya? Ya, siap. Ini sudah mau selesai. Nah, ini beberapa contoh kriteria evaluasi ambang batas. Jadi masing-masing unsur tadi ini diuraikan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dinilai 100, bagaimana dinilai 80%, bagaimana dinilai 7%, dan seterusnya. Di setiap masing-masing unsur tadi ya. Seperti itu. Nah, ini juga unsur personel manajerial sampai ke RKK ya, RKK tadi. Nah, di dalam kriteria evaluasi juga kita menyesuaikan tadi ya, bahwa penawaran dinyatakan lulus teknis apabila hasil penilaian teknis memenuhi nilai ambang batas masing-masing unsur maupun nilai ambang batas total keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam LDP. Jadi, kriteria ini nanti akan dicantumkan seluruhnya di dalam dokumen pemilihan di bagian LDP. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari sharing session di Kementerian PUPR. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.